Pada tanggal 25 Januari, ini ada yang kemudian kasak-kusuk berkaitan mengenai wakaf uang. Ada yang mengkhawatirkan ketika kemudian hasil dari pengumpulan wakaf ini akankah kemudian masuk ke badan-badan atau justru malah ke kas negara. Ada kekhawatiran tersendiri berkaitan mengenai hal itu. Tetapi kemana kemudian uang hasil pengumpulan wakaf ini nantinya kemudian bisa dimanfaatkan untuk kepentingan bersama. Untuk itulah pada malam hari ini kita mengangkat tema mengenai dana wakaf mengalirnya kemana. Saya sudah bersama dengan 3 orang narasumber. Pertama ada Pak Eki Awal Muharam yang merupakan anggota Komisi 11 DPR. Alhamdulillah sehat walafiat. Nanti kita akan tanya lebih lanjut selama ini seperti apa kemudian pengelolaan dana wakaf itu kepada beliau. Ada ekonom Pak Antoni Budiawan. Pak Antoni sehat? Sehat. Minto yang merupakan staf ahli Menteri Keuangan. Pak Suminto, selamat malam. Dan tentu ada harapan tersendiri dari pemerintah yang saat ini memang mengalami defisit. Ini dipakai untuk apa aja sih, Prof? Saya sebelum masuk ke menjadikan wakaf ini sebagai enabler, serius yang kemudian diupayakan agar ini bisa berkembang dari adanya wakaf, bukan hanya sekedar mengumpulkan dana dari masyarakat secara sukarela. Lalu seperti apa kemudian catatan dari Pak Antoni dan apakah ini memungkinkan kalau dari pengawasan DPR? Sesaat lagi tetap bersama kami. Uang yang dikumpulkan ini bernilai dan makin produktif demi kemaslahatan umat, kira-kira seperti itu. Tapi ya pasti ada catatan-catatan tersendiri. Saya ke Pak Antoni dulu deh. Pak Antoni, kalau catatan Pak Antoni tadi kan sudah mungkin adalah juga bukan hibah ya, karena hibah juga tidak jadi di sini. Nah, pasti rekening ini kalau kita lihat jangan terkesan kasihan pemerintah. Dicari satu lagi sama Pak Antoni. Jadi kita jeda dulu sambil nunggu Pak Antoni nyari. Tetaplah bersama kami pemirsa. Dari DPR seperti apa kemudian catatannya sudah disampaikan? Jadi memang isu wakaf ini belum ada di DPR. Kuncinya itu menjadi lampu kuning buat pemerintah. Harus dilakukan oleh pemerintah adalah tugas dari pemerintah adalah meningkatkan. Itu kita ingin tahu termasuk juga optimalisasi yang tadi sebenarnya Pak Eki sampaikan sudah optimal. Jangan-jangan nanti. Ya. Jadi kalau saya pelajari strategi ke depannya kira-kira Kemenkyu seperti apa untuk bisa membuat agar wakaf ini akhirnya bisa bermanfaat. Sesaat lagi Pak Minto pasti akan jelaskan kepada Anda. Jadi tetaplah di Indonesia Business Forum. Nah, kira-kira ke depannya apa yang narasumber saya di studio satu kalimat saja untuk penutup. Silakan mulai Pak Antoni, singkat saja. Iya, saya sudah tercatat kalau nggak memberikan wakaf nanti akan adalah meningkatkan kesadaran, meningkatkan literasi. Keuangan saja, porsi keuangan syariah kita, industri keuangan ini juga dinikmati oleh masyarakat. Prof Noh, silakan. Saya wakaf ini itu ini karena ada terima kasih Prof Noh, Ketua Badan Wakaf Indonesia 2017-2021, Pak Eki, Komisi 11 DPR, Menteri Keuangan dan kira-kira seperti itu, bukan untuk siapa-siapa tetapi untuk diri Anda sendiri. Saya akhiri sampai di sini, saya beri kita menghormati. Selamat malam, sampai jumpa. Terima kasih.